Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan kelompok 10 di sini dengan saya sendiri Agung Sutrisno beserta rekan saya. Saya Ahmad Abiyu. Kami akan menjelaskan materi tentang pembelajaran blended learning beserta contoh skenarionya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gas ke videonya. Cekidot. Di sini saya akan menjelaskan materi dari blended learning secara mendalam. Yang pertama, pengertian dari blended learning. Blended learning berasal dari bahasa Inggris yang kata blend itu berarti campuran atau kombinasi, sedangkan kata learning berarti pembelajaran. Blended learning secara luas merupakan pendekatan yang menggabungkan dua model pembelajaran, yaitu pembelajaran konvensional dan pembelajaran secara daring yang dapat mendukung pembelajaran yang dapat dipersonalisasi dan berbasis kompetensi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa blended learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran konvensional atau tatap muka dan pembelajaran berbasis teknologi atau secara daring, serta pembelajaran mandiri dalam satu model pembelajaran terencana yang dapat dikembangkan oleh para pendidik dengan tujuan untuk mengoptimalkan pembelajaran dalam setiap konteks. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah perkembangan blended learning. Sejak abad ke-21, evolusi teknologi komputer dan internet telah mengubah wajah pendidikan. Hal ini ditandai dengan munculnya penggunaan web, multimedia, dan platform digital. Evolusi ini kemudian semakin memicu penggunaan pembelajaran web dan platform digital di bidang pendidikan. Penggunaan teknologi komputer dan internet untuk mengaktifkan kegiatan pembelajaran disebut dengan pembelajaran secara daring atau e-learning. Pembelajaran blended akhirnya muncul sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang menggunakan e-learning. Ketika belajar sudah tidak lagi bersandarkan kepada guru saja sebagai satu-satunya media dalam proses pembelajaran, namun telah ditambah dengan berbagai media lain seperti buku, internet, atau alat bantu lainnya. Pendekatan seperti ini tidak menjadikan media daring sebagai satu-satunya substansi dan tidak pula mengabaikan media daring sebagai bentuk kemajuan zaman. Pendekatan pembelajaran melalui blended learning menempatkan pembelajaran konvensional dan pembelajaran daring secara seimbang dan proporsional. Hal ini menjadikan blended learning sebagai pendekatan yang fleksibel dan inovatif dalam mendukung proses pembelajaran modern. Tujuan utama dari blended learning adalah untuk mencapai hasil belajar yang efektif dan maksimal. Dalam penerapannya, blended learning memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk mengatur waktu belajar mereka sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Dalam konteks konstruktivisme, fleksibilitas ini memungkinkan peserta didik untuk lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka dan mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang penting. Kemudian, blended learning memiliki ciri-ciri yang dapat dikenal dari adanya perpaduan antara belajar tatap muka dan belajar daring. Kedua komponen pembelajaran tersebut bersifat saling melengkapi, serta mendorong terlaksananya belajar mandiri di antara peserta didik. Hal ini dikarenakan pendekatan ini memberikan keleluasan dalam hal waktu dan lokasi belajar, serta peran teknologi yang digunakan sebagai media utamanya. Pendekatan ini berfokus pada peserta didik sejalan dengan kerangka konstruktivisme dan menjadikan pengalaman belajar sebagai capaian pembelajaran. Kemudian saya akan menjelaskan model pembelajaran pada blended learning. Terdapat beberapa model pembelajaran blended learning yang biasanya digunakan, yaitu rotation model, flex model, a la carte model, dan enriched virtual model. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada rotation model. Dapat dimaknai ketika proses pembelajaran peserta didik berpindah secara berturut-turut dari sejumlah metode pembelajaran yang berbeda-beda.
Misalnya, metode pembelajaran tatap muka, lalu metode pembelajaran daring, kemudian metode belajar mandiri. Pemilihan model ini dikarenakan agar pergerakan tersebut diatur sesuai tujuan, sehingga bisa memaksimalkan proses pembelajaran mengikuti kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian, model rotasi ini dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu Station Rotation Model, Lab Rotation Model, Flipped Classroom, dan Individual Rotation. Yang pertama dari rotation model adalah Station Rotation Model. Merupakan model pembelajaran di mana peserta didik belajar melalui serangkaian aktivitas pembelajaran di kelas dalam satu atau lebih periode pembelajaran. Dengan setidaknya salah satu aktivitas pembelajaran memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Model ini merupakan model rotasi yang diterapkan sebagaimana guru memberikan instruksi secara berkelompok. Kemudian, peserta didik melakukan pembelajaran secara individual, kemudian memodelkan dan membaca secara mandiri. Yang kedua adalah Lab Rotation Model. Model Lab Rotation merupakan model pembelajaran di mana peserta didik melaksanakan pembelajaran secara individu maupun daring di laboratorium, baik dalam kelompok kecil maupun seluruh kelas. Kemudian yang ketiga ada Flipped Classroom. Merupakan model rotasi di mana pengajar memberikan materi secara daring di luar jadwal perkuliahan atau sekolah, sedangkan tugas atau proyek dikerjakan di dalam kelas dengan bimbingan dosen atau guru. Peserta didik diberikan bahan ajar atau tugas terlebih dahulu secara daring dan mandiri, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian akan diberi bantuan di kelas sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses belajar di kelas, aktivitas yang dilakukan berfokus pada diskusi, kolaborasi kelompok, dan penyelesaian suatu masalah atau proyek. Kemudian, Individual Rotation Model. Model rotasi ini disesuaikan secara individual dan secara bergilir, sesuai yang dijadwalkan oleh guru dan peserta didik akan mengambil penilaian singkat di akhir kelas setiap harinya. Kemudian, saya akan menjelaskan model yang kedua yaitu Flex Model. Merupakan model pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran secara daring sebagai pembelajaran utama yang dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran ini dibarengi dengan pembelajaran konvensional apabila peserta didik membutuhkan bantuan guru sesuai dengan kebutuhan pribadi peserta didik. Pada model ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai proyek dan diskusi guna memperkaya serta memperdalam pembelajaran sesuai dengan minatnya. Meskipun pada program lain, keterlibatan mereka cenderung lebih rendah. Kemudian yang ketiga, a la carte model. Model ini yang paling umum untuk dilaksanakan di tingkat SMA, di mana mencakup kursus apapun yang diambil siswa sepenuhnya secara daring sambil menghadiri sekolah. Misalnya nih, sekolah tidak menyediakan kelas bahasa Mandarin, maka siswa dapat mengambil kursus itu secara daring selama ruang belajar atau sepulang sekolah selain kelas reguler yang mereka ambil di sekolah. Hal ini seperti mengambil kursus tambahan di luar jam kelas. Guru pada model ini mengambil catatan secara daring. Kemudian yang terakhir ada Enrich Virtual Model. Model ini menawarkan sesi pembelajaran tatap muka sesuai dengan kebutuhan. Di sisi lain, model ini tetap memungkinkan siswa untuk melakukan sisa pekerjaan secara daring. Proses pembelajaran ini bersifat terjadwal, misalkan pembelajaran tatap muka dilaksanakan pada Senin dan Rabu. Kemudian, sisa harinya dapat digunakan khusus untuk proses pembelajaran secara daring. Namun, jika peserta didik tidak dapat mencapai kompetensi yang diinginkan, maka peserta didik harus memperbanyak pembelajaran secara tatap muka. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari blended learning. Pendekatan melalui blended learning telah menggabungkan metode tatap muka dan metode pembelajaran secara daring. Hal ini dapat memungkinkan siswa untuk lebih mandiri dan tidak memiliki batas dalam mengembangkan pengetahuan yang ingin dicapai. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar kembali ketika mengalami kesulitan. Pendekatan ini
memungkinkan peserta didik untuk mengatur waktu dan tempat belajar mereka sendiri, menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Peserta didik juga dapat lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka dan mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang penting. Di sisi lain, sebagaimana pembelajaran berbasis e-learning lainnya, penerapan pembelajaran blended juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses digital yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang akhirnya menghambat partisipasi peserta didik dalam pembelajaran daring. Peserta didik diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola waktu dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Akan tetapi, tidak semua siswa memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik. Hal ini dapat menyebabkan beban kerja yang berlebihan dan stres. Seorang guru berperan penting dalam memberikan panduan dan dukungan yang memadai untuk membantu peserta didiknya dalam mengatasi tantangan dalam pelajaran ini. Hari ini kita belajar tentang FPB dan KPK. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah memahami terkait apa yang dimaksud dengan bilangan prima dan apa yang dimaksud dengan faktorisasi prima, kemudian membuat pohon faktor, menentukan KPK, dan menentukan FPB. Nah, keempat-empatnya ini saling berkaitan. Kita bisa mencari KPK dan FPB melalui pohon faktor atau faktorisasi prima, dan kita bisa menemukan bilangan primanya atau bentuk KPK dan FPB melalui pohon faktor. Nah, di sini apakah semuanya sudah mempelajari dan membaca bahan ajar yang sudah saya kirim kemarin? Sudah, Bapak. Di sini apakah semuanya sudah belajar dan apakah semuanya sudah membaca materi modul ajar yang saya kirimkan kemarin? Sudah, Bapak. Di sini adakah yang memiliki pemahaman terkait apa yang membedakan KPK dan apakah ada yang membedakan FPB? Saya Bapak. Baik, Rosi, silahkan jawab. Nah, kalau untuk KPK itu adalah kelipatan keseluruhan kecil, sedangkan untuk FPB itu faktor keseluruhan yang besar. Baik. Bapak. Baik, ya. Jadi perbedaan FPB dan KPK itu, kalau FPB itu adalah bilangan terbesar yang membagi kedua bilangan tersebut, sedangkan KPK itu adalah kelipatan paling kecil dari kedua bilangan tersebut. Baik. Jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. KPK itu untuk bilangan yang terkecil, sedangkan FPB itu untuk bilangan yang besar. Nah, apa yang membedakan KPK dan FPB? Sebagaimana yang dijelaskan pada proyektor ini, perbedaan KPK dan perbedaan FPB itu terlihat dari kegunaan atau fungsinya. KPK digunakan untuk menentukan waktu yang sama dan berulang bersama. Sedangkan FPB digunakan untuk membagi sesuatu atau membagi benda menjadi bagian yang sama banyak. Contoh, Vita ingin membeli 12 lembar roti dan 8 butir telur. Nah, KPK itu digunakan untuk menentukan strategi yang digunakan Vita agar roti dan telur itu habis digunakan untuk membuat
sandwichnya. Sedangkan untuk FPB itu digunakan ketika roti dan telurnya itu dibagi dalam jumlah kantong yang sama dan jumlahnya lebih besar. Nah, 8 dan 12 itu adalah dua bilangan yang berbeda. Akan tetapi 8 dan 12 memiliki titik temu angka kelipatan yang sama, yaitu 24. Strategi yang digunakan kita untuk menentukan metode penyelesaiannya adalah dengan mengalihkan bilangan apa yang hasilnya sama. Contoh, 12 dikalikan dengan 2 sama dengan 24, dan 8 dikalikan 3 sama dengan 24. Itu artinya 2 dan 3 adalah angka kelipatan dalam KPK untuk menyamakan bilangan yang ada. Sedangkan FPB itu digunakan untuk membagi benda menjadi bagian yang sama banyak. Nah, jika ada 12 lembar dan 8 butir telur, nah, paling banyak kantong yang berisi sama banyak itu, misalnya nih kita mau berbagi roti dan telur kepada orang itu jumlahnya sama rata, maka metode yang digunakan kita adalah FPB. FPB dari 12 dan 8 adalah 4, karena 4 dikali 3 sama dengan 12 dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi paling banyak untuk 12 lembar roti dan 8 butir telur memerlukan paling banyak 4 kantong plastik. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, apa yang dimaksud dengan kelipatan dan apa yang dimaksud dengan faktor? Faktor adalah bilangan yang habis dibagi, sedangkan kelipatan adalah hasil perkalian dari suatu bilangan. Kalau yang ditanya faktor persekutuan, maka bilangan yang memiliki pembagi yang sama. Jika yang ditanyakan KPK atau kelipatan persekutuan, maka yang ditanyakan adalah bilangan yang memiliki kelipatan yang sama. 12 dan 8 tadi memiliki kelipatan yang sama di 24 dan memiliki pembagi yang sama di 4. Apakah anak-anak sekalian sudah jelas dan sudah bisa memahami terkait KPK dan FPB? Jika sudah jelas, maka Bapak akan memberikan penugasan kepada anak-anak sekalian dalam bentuk diskusi dua kelompok. Kelompok yang kiri akan menjelaskan KPK dan kelompok yang kanan akan menjelaskan FPB. Baik Pak, kami dari kelompok 1 yang bermaterikan KPK, saya akan menjawab soal dari Bapak. Itu kami sudah menjawabnya dengan apa yang kami ketahui, yaitu dengan data ahli setiap 4 hari, Bima setiap 6 hari. Jadi KPK dari 4 dan 6 itu ialah
2 pangkat 2 dikali 3, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi mereka akan membaca buku yang sama lagi selama 12 hari kemudian. Terima kasih. Dari perwakilan kelompok 2, kami presentasikan jawaban kami. Untuk soalnya itu, Aldi punya 24 buku dan Bima punya 36 pensil. Mereka ini menjadi paket dengan jumlah yang sama. Maka pertama-tama kita itu mencari faktor angka dari 24 tersebut. Faktor dari 24 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Lalu faktor dari 36 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Lalu di sini FPB itu kan ngambil dari angka yang terbesarnya yang sama, itu ada di 12, maka FPB-nya adalah 12. Jadi paket terbanyak yang bisa dibuat adalah 12 paket. Setiap paket itu berisi 2 buku dan 3 pensil. Jadi sepertinya dua kelompok telah menjawab jawabannya. Kelompok 1 tadi menjelaskan terkait KPK ya. Dari kelompok 2 tadi menjelaskan terkait FPB. Untuk kelompok 1, bagaimana pandangan kalian terkait jawaban yang disampaikan kelompok 2? Dan untuk kelompok 2, bagaimana jawaban kelompok 1 menurut pandangan kalian? Untuk jawaban kami sih sesuai Pak sama jawaban kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 terkait jawaban kelompok 1? Dari penjelasan soal FPB dari kelompok 2 tadi, jawaban kami sudah sama dengan mereka, yaitu 12 paket. Terima kasih. Baik, ternyata kedua kelompok telah memahami dengan jelas terkait KPK dan FPB, dan kedua-duanya telah menjawab dengan jawaban yang benar dan sama-sama memiliki penyelesaian yang tepat. Saya anggap hal itu adalah sesuatu yang mengindikasikan kepemahaman kalian semuanya, dan saya berharap bahwasanya kalian dapat menjadikan pembelajaran KPK dan FPB ini sebagai sesuatu yang memiliki manfaat bagi kehidupan kalian masing-masing. Kesimpulan yang bisa kita peroleh pada pembelajaran hari ini adalah KPK itu adalah metode dengan pangkat terkecil, sedangkan FPB adalah metode dengan pangkat yang terbesar. Kurang lebih itu saja untuk hari ini. Sekian, sampai jumpa untuk kesempatan selanjutnya. Dari semua penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwa blended learning merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang mengkombinasikan proses pembelajaran luring dengan daring, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan fleksibel. Pendekatan ini bertujuan agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, mendorong siswa belajar lebih mandiri, serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Pendekatan melalui blended learning merupakan cara terbaik dalam mengatasi problem pendidikan di zaman digital, manakala pendekatan ini dapat menggunakan teknologi, namun tetap mempertahankan peranan penting guru dalam proses pembelajaran. Pembelajaran akan menjadi lebih interaktif dan kolaboratif, baik pembelajaran langsung di kelas ataupun melalui media daring. Pendekatan melalui blended learning memiliki banyak keuntungan, mulai dari fleksibilitas waktu dan tempat, kemandirian dalam proses belajar, serta sumber belajar yang lebih besar. Namun, ada pula beberapa kelemahan dalam pendekatan blended learning. Di antaranya adalah keterbatasan teknologi, kelemahan dalam hal digital, dan kurangnya interaksi sosial. Dengan demikian, pendekatan melalui blended learning merupakan cara pembelajaran yang relevan dan efektif untuk diterapkan di era modern, selama didukung oleh perencanaan yang matang, kesiapan guru dan peserta didik, serta penggunaan teknologi yang tepat guna sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Kemudian ada saran dari saya untuk mengimplementasikan blended learning. Harus diadaptasi sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana sekolah, termasuk keberadaan media dan koneksi internet. Guru dianjurkan untuk mampu meningkatkan kemampuan mereka menggunakan teknologi agar proses pembelajaran daring menjadi efisien dan bermanfaat.
Peserta didik juga sebaiknya mendapat bimbingan untuk membangun sikap kemandirian dan pengelolaan waktu, sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran blended. Sekian penjelasan blended learning dari saya. Saya Ahmad Abiyu undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan untuk yang mendengarnya. Sekian, terima kasih.